Sudah lama saya memimpikan berdiri di atas puncak Gunung Merbabu, menikmati lautan awan dan sabana yang luas membentang. Di antara banyak puncak di tanah Jawa, nama Merbabu terdengar paling lembut, namun juga paling memikat. Keinginan itu akhirnya terwujud pada akhir pekan ini. Selamat datang di ekspedisi atap Jawa Gunung Merbabu. Oke teman-teman, sekarang kita akan melakukan ekspedisi ke Gunung Merbabu. Dan sekarang kita sudah melakukan packing alat, kemudian prepare barang-barang yang lain dan sudah dimasukkan pada mobil. Dan estimasi kita berangkat itu pukul 12. Pagi itu, kami mulai mempersiapkan segala perlengkapan pendakian. Tas carrier besar, tenda, sleeping bag, matras, hingga kebutuhan logistik yang disusun rapi. Satu persatu barang dicek ulang agar tidak ada yang tertinggal. Setelah semua dipastikan lengkap, kami mulai memindahkan perlengkapan ke kendaraan. Bagasi mobil travel dibuka, carrier dan tenda ditempatkan di bagasi. Sementara logistik dan perlengkapan masak ditata di bagian bawah agar lebih nyaman. Mobil pribadi yang akan ikut rombongan juga dipenuhi barang dengan beberapa carrier. Doakan heula, minta doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak mau non. Mau hiburan biar selamat, biar sukses, bisa sehat semua. Geus kita doang. Liburan woi. Oh, hiburan woi. Saat matahari mulai terik, rombongan berangkat dari Karawang menuju Boyolali, menempuh perjalanan panjang dengan penuh semangat untuk segera memulai petualangan. Awal dari sebuah pendakian yang sudah lama kami nantikan. Merbabu. Perjalanan dari Karawang masih berjalan lancar, hingga akhirnya sebuah kendala muncul. AC travel yang kami tumpangi mulai bermasalah, membuat suasana dalam mobil terasa gerah. Sopir memutuskan untuk menepi, dan setelah berdiskusi singkat, kami pun memilih melipir keluar jalur utama untuk mencari bengkel terdekat. Di sebuah bengkel kecil, mobil diperiksa, dan akhirnya AC berhasil diperbaiki. Waktu sempat terbuang, tapi semangat kami tidak ikut luntur. Justru ada sedikit rasa lega ketika mesin kembali normal. Setelah semuanya beres, kami kembali menyusun rencana. Perjalanan dilanjutkan lewat tol Palimanan di Cirebon agar lebih cepat sampai tujuan. Langit semakin gelap dan akhirnya malam tiba. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah rest area di daerah Pekalongan. Sekarang kita lagi di mana, Agung? Sekarang kita ada di Pekalongan. Sekarang kita lagi ada di Pekalongan, istirahat sebentar, makan, ngopi. Habis itu kita berangkat lagi. Sebuah rest area di daerah Pekalongan. Lampu-lampu jalan berpendar. Aroma kopi hangat menyeruak. Kami duduk melingkar, menyeruput kopi sambil bergurau dan bercanda, menikmati kebersamaan sebelum pendakian yang menanti. Tawa dan cerita ringan membuat rasa lelah perjalanan seolah hilang sejenak. Setelah cukup beristirahat, rombongan kembali melanjutkan perjalanan. Jalanan malam terasa lengang, dan deru mesin mobil menjadi musik pengiring di sepanjang jalan. Tujuan kami jelas, Basecamp Selo di Boyolali. Dari sinilah perjalanan mendaki gunung yang sudah lama kami impikan akan segera dimulai. Alhamdulillah, sekarang kita udah sampai base camp sekitar pukul 1 dini hari atau jam 1 pagi. Rencananya kita langsung siap-siap ya, kita turunin barang dulu, terus kita cek alat kayak dari bahan-bahan masakan, terus perlengkapannya apa aja, jangan sampai ada yang nggak kebawa. Karena kita juga harus mempersiapkan semuanya dengan baik, dengan rapih ya. Setelah beres-beres mungkin kita langsung istirahat, tidur, persiapan besok mendaki. Doakan semoga selamat sampai kembali ke Karawang. Sekitar pukul 12 malam, akhirnya kami tiba di Basecamp Selo Boyolali. Udara dingin khas pegunungan langsung menyambut begitu kami keluar dari kendaraan. Napas terasa lebih segar.
namun tubuh cukup lelah setelah menempuh perjalanan panjang dari Karawang. Gimana Jang? Di Boyolali. Baru sampai. Baru sampai. Oh. Kami segera menurunkan perlengkapan dari bagasi, carrier besar, tenda, matras, serta logistik. Dikeluarkan satu persatu dan ditata di teras base camp. Sementara itu, mobil pribadi yang ditumpangi sebagian teman sempat mengalami kesulitan menanjak. Tipu siapa bang? Jalurnya tipu Google Map, anjing. Emang maps anjing bang. Bentar dulu gua lagi nge-vlog. Lihat guys. Alhamdulillah cuacanya guys mendukung. Apa Jang? Gip, monitor Gip. Ya udah turunin barang Gip. Guys. Gua capek banget sumpah. Kita tertipu. Tertipu apa? Jalur mobil ditipu jadi jalur motor. Tipu Google Maps. Jancu anjing. Sekarang jam 1:30. Gila gak? Gua Jadi udah kita naik lagi dari jalan. tadi, naik terus cok, jalurnya begini. Buset. Gila dah. Gila gua masih jauh gila. Karena jalan menuju base camp sempit dan curam. Beberapa dari mereka harus turun untuk meringankan beban. Barulah mobil bisa sampai dengan selamat. Setelah semuanya berkumpul, kami melakukan packing ulang. Peralatan masak, logistik, serta perlengkapan kelompok disusun rapi agar lebih mudah dibawa saat pendakian. Meski lelah, kami tetap saling membantu dan memastikan tidak ada yang tertinggal. Suasana hening malam hanya ditemani suara jangkrik dan angin gunung yang berhembus. Selesai packing, satu persatu kami masuk ke base camp untuk beristirahat. Ada yang langsung merebahkan diri, ada pula yang masih sempat bersanda kecil sambil menyeruput minuman hangat. Hingga akhirnya keheningan menyelimuti seluruh ruangan. Tidur malam itu menjadi bekal energi untuk perjalanan besar yang menanti esok pagi. Pagi hari tiba. Udara dingin pegunungan langsung menusuk tubuh ketika kami terbangun. Kabut tipis masih menyelimuti sekitar base camp, dan suara ayam berkokok dari kejauhan menandai dimulainya hari. Beberapa dari kami masih terlihat enggan beranjak dari sleeping bag, sementara yang lain sudah bangun lebih dulu untuk membuat air panas dan menyiapkan kopi. Setelah semuanya terjaga, kami berkumpul di teras base camp untuk sarapan sederhana. Nasi bungkus, mie instan, dan gorengan menjadi menu pengisi tenaga sebelum pendakian. Suasana terasa hangat, penuh tawa meski ada sedikit rasa tegang membayangkan jalur yang akan dihadapi. Usai sarapan, kami langsung melakukan registrasi ulang, mengisi formulir untuk didata apa saja kebutuhan logistik yang kami bawa. Panggil aku pendaki culture. Panggil aku pendaki culture. Panggil aku pendaki konten. Halo guys, kita udah di tempat apa sih namanya? Pos. Pos pendaftaran biasa. Kita lagi melakukan pendaftaran ulang sama cek barang-barang. Nantikan selanjutnya. Mantap. Setelah semuanya beres, kami langsung melakukan briefing dengan salah satu petugas Taman Nasional Gunung Merbabu, menjelaskan tentang barang apa saja yang boleh dibawa dan barang apa saja yang tidak boleh dibawa, serta mengingatkan untuk saling menjaga, dilanjutkan dengan membaca doa. Di sweeper nanti ada siapa? Udah dibagikan tipnya sweeper. Leadernya siapa? Ada leadernya nggak? Leadernya masnya ya? Oke, nanti sweeper paling belakang itu mas siapa udah pada kenal? Kenal. Udah kenal? Kalau udah kenal jangan sampai ada yang di belakang sweeper. Siap.
Dan kalau leadernya Mas siapa? Udah ada yang kenal? Boleh kenalan dulu Mas? Mas siapa? Mas Robi. Ya, nanti jangan sampai ada di depannya Mas Robi ya. Rekomendasi kami campsite-nya di pos 3 sampai Sabana 1. Tapi nanti kalau berangkat jam sekarang jam berapa sih? Jam 10 nanti insya Allah nanti sampai Sabana 1 cukup lah. Maksimal di jam 5 mungkin ya. Jam 5 sore udah ini. Nanti persiapan makan siang nanti di pos 2. Nah, dari sini per 100 meter ada patok HM. Ada patok HM per 100 meter sampai di campsite-nya. Seperti itu. Terus ada riwayat penyakit nggak teman-teman ini? Nggak ada. Sehat semua? Insya Allah. Apa? Kantong kering. Podo. Podo baik, Oke. Mas. Ada bawa obat-obatan? Bawa. Oke. Intinya apa yang menjadi SOP di Merbabu siap ditaati ya? Siap. Ada yang bawa tisu basah nggak? Tidak. Sebelum berangkat? Tidak. Kalau misalkan ada yang mau melanggar, siap-siap kena blacklist di seluruh Taman Nasional di Gunung Merbabu. Siap. Cewek-cewek ada nggak? Bawa nggak? Aku ada Keluarin. di tas sana. Daripada besok kena ini, mendingan dikeluarin di situ. Ditaruh di mana, di meja situ Mbak? Di base camp. Semuanya peralatan sudah komplit Mas? Sudah. Pakaian ganti, headlamp. Kan kenapa pakai headlamp? Diwajibkan pakai headlamp itu karena di sini jalurnya ini sudah debu dan sangat licin sekali. Makanya untuk meminimalisir nanti sweeper, leader dan ada yang di tengah harus backup ya. Karena ini termasuknya tim jenengan semuanya taruh sini Pak. Di posisi mau ke trek untuk summitnya itu paling resiko elevasinya itu di kemiringan di sekitar 70 derajat. Safety ready-nya monggo teman-teman semuanya yang bisa mengondisikan ya. Seperti itu. Terus nanti pelayanan kami di jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Usahakan sebelum jam 4 udah sampai sini lagi. Kecuali ada problem. Kalau misalkan problem, teman-teman semuanya udah pakai HT, nanti bisa di direct ke sini, pakai nomor di HT sini. Harapannya jangan sampai terjadi problem. Tapi kalau misalkan terjadi problem, nanti bisa hubungi komunikasi ke sini langsung ya. Puncak bukan tujuan utama. Tujuan utama kembali ke rumah masing-masing dengan apa? Selamat. Nah seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Selain tisu basah apa lagi Mas? Selain tisu basah, drone, pisau lebih dari. Drone, gak usah dibawa drone-nya. Emang ada? Itu drone. Drone-nya itu apa? Pisau lebih dari 15 cm. Pisau dapur yang Pisau dapur. Nah itu. Terus boleh kalau pisau dapur boleh. Itu sama gagangnya? Iya. Segitu sama gagangnya? Iya. Aman lah ya? Aman. Intinya jangan sampai satu bikin jalur baru. Kedua jangan sampai ninggal sampah di campsite maupun di trek. Salah satunya itu. Terus nanti kalau misalkan mau ngumpulin sampah, kan di sini dibawain trash bag nih. Botol sendiri, sampah organik bisa ditimbun sama metabolisme jadi satu. Metabolisme teman-teman semuanya sih. Tuh terus nanti botol jadi satu. Terus sampah yang kayak misalkan plastik itu dijadiin satu ya. Botolnya daripada nanti memakan ruang, boleh nanti kalau udah habis dilipet aja, dikempesin, dimasukin ke situ. Seperti itu. Merbabu! Naik semangat, pulang selamat! Kita udah di ketinggian berapa ini ya? Pas TI. Keren TI. 2000 mAh. Wah, keren baterai. Kita udah naik di HM. Dikit lagi pos 1. Sekarang udah jam 11. 11.25. Udah mau
istirahat zuhur. Paling kita lanjut di pos 1 saja, istirahat, makan siang. Jalanan mulai berubah menjadi tanah setapak menanjak dengan semak-semak di sisi kiri dan kanan. Udara semakin segar, kabut tipis perlahan menghilang. Perjalanan menuju pos 1 terasa cukup ringan, meski carrier terasa menekan punggung. Canda tawa tetap mengalir di antara kami, membuat suasana mendaki tidak terlalu terasa melelahkan. Sekitar 1 jam berjalan, akhirnya kami tiba di sebuah area lapang pos 1. Di sana kami meletakkan barang bawaan, duduk di rerumputan dan menikmati hembusan angin pegunungan. Karena kami membawa masing-masing 1 bungkus nasi, kami memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Beberapa teman membuka snack untuk berbagi, ada juga menengguk air bahkan yang menyeduh kopi. Setelah istirahat singkat, kami kembali berdiri, mengencangkan carrier, lalu melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jalur yang katanya lebih menanjak dan menantang, semangat kami tetap terjaga. Langkah demi langkah kami kembali menyusuri jalur pendakian. Benar saja, medan menuju pos 2 mulai menunjukkan keseriusannya. Tanah setapak yang tadinya cukup ramah kini berubah lebih curam, dengan akar-akar pohon besar menjulur melintang, memaksa kami untuk berpegangan atau sedikit memanjat agar tidak terpleset. Sesekali terdengar suara helaan napas yang berat, bercampur dengan tawa kecil ketika ada salah satu dari kami yang hampir terpleset, namun berhasil menyeimbangkan diri. Vegetasi pun makin rapat, sinar matahari hanya sesekali menembus sela-sela dedaunan, menciptakan nuansa teduh yang sekaligus membuat suasana lebih tenang. Di tengah perjalanan, kami sempat berhenti sejenak. Salah satu teman membuka botol, membasahi tenggorokan yang mulai kering. Ada yang duduk di batu besar sambil mengusap keringat, ada juga yang masih sempat bercanda untuk menjaga semangat. Beberapa puluh menit kemudian, suara-suara alam mulai terasa lebih jelas. Kicauan burung, suara serangga, dan desir angin yang tertiup melewati pepohonan. Hati kami berdebar menanti pos 2, yang katanya memiliki area cukup luas untuk beristirahat lebih lama. Setelah mendaki dengan penuh tenaga, akhirnya jalur yang menanjak mulai sedikit landai. Dari kejauhan terlihat sebuah papan kayu sederhana bertuliskan pos 2. Kami pun tersenyum lega. Langkah terasa lebih ringan begitu tahu tujuan sebentar lagi tercapai. Masing-masing dari kami langsung mencari tempat duduk yang nyaman. Ada yang merebahkan diri di atas rerumputan, ada yang membuka snack lagi. Bahkan ada yang sibuk mengambil foto pemandangan sekitar yang mulai terbuka lebih luas. Di mana kita, Boy? Oh, pergi. Kata-katanya dulu aja. Sekarang itu kita ada di pos 2 Pandean. Kisaran kurang lebih 2412 mdpl. Nah, mungkin kita rehat dulu, nunggu tim yang ada di belakang juga ya, yang masih di bawah. Ada tim berapa orang lagi ya? Lumayan lah. Lumayan ya. Setengahnya ada. Mungkin Santai dulu kali ya. Iya, santai dulu. Habis ini kita Lanjut lagi ini ya, lanjut lagi lah. ke pos 3. Iya, yang Siap. pos itu. Pos 3 kisaran itu kurang lebih 40 menit lah 40 menit. ke pos 3 itu. Nah, ya mungkin gila sih anjir. Treknya gimana? Trek tadi di pos 2 itu lumayan lah terjal. Debu ya, Iya, banyak. debu. Soalnya apalagi nanti katanya tanjakan setan kan. Setan, ada setan. Iya, gitu. Perjalanan dari pos 2 menuju pos 3 benar-benar menguji ketahanan fisik dan mental kami. Jalurnya semakin menanjak, ditambah kabut yang mulai turun perlahan membuat pandangan terbatas. Kami sepakat menyusun strategi. 5 orang teman jalan lebih dulu membawa masing-masing 1 tenda, dengan tujuan mendirikan tenda di camp area Sabana 1 yang terkenal luas dan indah. Namun kenyataan di lapangan berbeda. Beberapa dari kami mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan berat. Napas terengah, kaki gemetar, dan ada pula yang mengeluh pusing. Situasi ini membuat langkah menjadi lambat. Sementara itu, kabar lewat HT dari tim di depan mengatakan
mereka sudah hampir sampai di Sabana 1. Setelah menimbang kondisi fisik, akhirnya diputuskan untuk mendirikan tenda di pos 3 saja. Mau tak mau, 5 orang yang sudah hampir sampai di Sabana 1 harus kembali turun menyusul kami. Perjalanan balik, mereka tentu menambah rasa lelah. Namun keputusan ini adalah yang terbaik demi keselamatan bersama. Di pos 3, kami sempat lama berdiskusi mencari lahan datar yang cukup untuk menampung tenda. Suasana mulai mencekam ketika 6 dari teman kami menunjukkan gejala hipotermia. Tubuh menggigil hebat, bibir membiru, dan sulit berbicara dengan jelas. Tanpa pikir panjang, kami langsung mendirikan tenda secepat mungkin. Setelah tenda berdiri, bagian dalamnya segera kami lapisi dengan blanket agar lebih hangat. Sebagian dari kami langsung menyalakan kompor kecil untuk memasak air panas dan makanan sederhana. Aroma mie instan dan kopi hangat mulai tercium, seolah memberi sedikit semangat di tengah udara dingin yang menusuk tulang. Sementara itu, beberapa teman yang sudah sangat lemah langsung dipakaikan jaket tambahan dan masuk ke dalam sleeping bag untuk beristirahat. Tibalah pagi hari. Semalam tidak ada dokumentasi karena beberapa dari kami yang mengalami kelelahan yang mengharuskan mereka beristirahat. 2 orang menuju summit dan sisanya memilih menikmati merbabu dari pos 3. Disinilah kami menikmati momen berharga. Mengabadikan momen di sabana yang luas, melihat cantiknya lautan awan, serta menikmati canda tawa bersama teman-teman. Setelahnya kami memasak untuk persiapan menuju kembali ke base camp. Begitulah perjalanan kami kali ini. Meskipun penuh tantangan, dingin menusuk, bahkan rencana yang harus berubah di tengah jalan, semuanya terbayar oleh hangatnya kebersamaan. Dari pos 3, kami belajar bahwa indahnya pendakian bukan hanya tentang mencapai puncak, melainkan tentang momen sederhana yang dibagi bersama sesangkir kopi hangat, tawa yang pecah di tengah kabut, hingga rasa syukur bisa melihat lautan awan membentang di hadapan. Sebuah kenangan yang akan selalu kami simpan, bahwa gunung bukan sekedar tujuan, melainkan rumah yang mengajarkan arti persahabatan dan ketulusan. Terima kasih teman-teman. Semoga perjalanan ini bukan yang terakhir. Semoga masih ada episode-episode berikutnya yang akan kita jalani bersama. Alam selalu punya cara memberikan cerita yang berbeda di setiap langkah. Berbeda waktu, berbeda teman, berbeda pula kenangannya. Setiap pendakian akan selalu meninggalkan jejak, bukan hanya di jalur tanah dan rerumputan, tapi di hati kita. Jejak tentang tawa, lelah, kebersamaan, dan rasa syukur yang tak pernah habis. Karena pada akhirnya, gunung mengajarkan bahwa perjalanan tidak berhenti di puncak, melainkan terus hidup di dalam ingatan kita. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, dengan cerita baru yang asik untuk diingat. Atap Jawa! Jawa!